الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twin dan dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini Allah kasih kesehatan buat kita untuk sama-sama bisa berkumpul di majelis yang luar biasa, majelis Islam itu indah. Namun sebelum kita bahas apa yang kita bahas di tema kita hari ini, saya akan mengajak jamaah Islami Twin yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. Bagaimana rasanya menjadi pilot pesawat tempur wanita pertama loh? Ya, yang pasti suatu kehormatan dan sangat-sangat membanggakan bagi saya sendiri. Saya juga sangat bersyukur sudah diberikan kepercayaan yang sangat besar oleh pimpinan dan lembaga TNI Angkatan Udara yang sudah mempercayakan tanggung jawab untuk kita semua bisa mewujudkan impian kita sama-sama untuk melahirkan sosok penerbang tempur wanita pertama di Indonesia. Insya Allah jamaah ya luar biasa ya. Ini contoh bagi seluruh wanita di Indonesia untuk mengejar mimpinya. Yuk kita standing plus yuk. Standing applause. Kenapa? Boleh. Kayaknya ada hati nih. Ceritanya nanti udah menikah atau belum? Masa sih? Siapa tahu Ustaz Maulana mau punya istri Kita yang berikutnya. stalking dulu, kita cari tahu dulu. Bawa pesawat tempur. Salut. Ini Ustaz Maulana pilot pesawat tempur pertama dong. Pertama wanita di Indonesia. Pertama, bangga kita. Tapi ini luar biasa. Ini justru menandakan bahwa gak usah yang namanya wanita itu berpikir, waduh saya terlahir sebagai perempuan berarti saya gak bisa mengejar cita-cita saya. Gak begitu ya. Walaupun sebagai wanita, ya kalau dia bisa menjalankan kodratnya sebagai wanita, dia tetap bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ini Masya Allah ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menyayangi dan memuliakan wanita dengan segala kelebihan yang Allah berikan. Dan hari ini kita bahas aja langsung sama-sama. Tema kita hari ini bagus banget, temanya adalah wanita-wanita kesayangan Allah. Alhamdulillah. Siapa yang mau jadi wanita kesayangan Allah? Wah, langsung nonton ya, jangan sampai pindah-pindah channel nih. Yang pertama, ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Ini Ustadz Maulana, mohon izin. Ya. Bener gak sih Allah itu begitu menyayangi wanita sehingga wanita ini diberikan kesabaran yang super duper luar biasa. Mohon izin penjelasannya Ustaz. Oke siap. Izin Habib Usman. Izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Hari ini kita membahas tentang wanita-wanita yang dicintai oleh Allah. Wanita-wanita yang disayang oleh Allah. Nah jamaah yang lagi nonton di rumah,
nonton bersama keluarga sambil tersenyum-senyum, lalu memegang tangan ibu, memegang tangan istri, memegang tangan anak perempuannya, memegang tangan saudara perempuannya. Ini pertanda ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ternyata wanita-wanita yang dicintai oleh Allah ataupun disayang oleh Allah luar biasa. Yang pertama kata Mas Fadil tadi, bentuk kasih sayang Allah kepada wanita dengan diberikan rasa sabar. Siapa yang luar biasa kesabarannya? Sosok wanita Allah lebihkan sifat kesabarannya. Kebayang gak 9 bulan mengandung? Wow, luar biasa. Jagain anak. Coba bapak-bapak suruh gendong anak seharian, emosi dia. Gak betah. Habib Usman mau gendong anak seharian? Gak usah seharian sejam aja. Ketawa dia. Ketawa doang. Coba tanya saya dong. Ustadz Maulana mau gendong anak seharian? Oh, mohon maaf. Tidak gampang. Makanya wanita Allah berikan kelebihan dengan adanya rahim. Rahim kasih sayang luar biasa. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Emang dia cocoknya coba lagu-lagu kayak gini Ustadz Syam. Pas banget ya. Bagus kalau lagu Pas kayak banget gini. gitu. Kalau lagu lain gak bagus, kenapa ya? Kau mengandung, Oh. melahirkan, dan mengasuh. Kan 3 kali. Oh iya benar. 3 kali. Dan ini hanya dimiliki sosok wanita. Mohon maaf. Allah sendiri mempercayakan hambanya dilahirkan oleh sosok wanita. Dijaga oleh sosok wanita. Sifat rahimnya Allah diberikan kepada sosok wanita. Itu bentuk kepercayaan luar biasa. Selamat buat ibu-ibu yang lagi nonton. Buat emak-emak. Buat bunda-bunda dimanapun berada. Buat umi-umi dimanapun berada. Selamat. Sosok wanita itu diberikan kepercayaan. Mengandung, melahirkan, dan mengasihi. Bahkan wanita itu sifat ketaatannya kepada pasangannya luar biasa. Saya terharu dengan sosok yang namanya wanita dan salut. Memiliki sifat kasih sayang madrasatul ula. Dia adalah sekolah pertama. Ingat, makanya kalau kita lihat, mohon izin supaya bisa update, bisa keseharian. Coba, ayo berunding semuanya. Guru TK kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Guru SD kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Cepat, perempuannya lebih banyak. Lebih banyak, betul Ustaz. Kenapa? Bentuk kasih sayang luar biasa. Dan lebih sabar. Ini Lebih Masya Allah benar Ustaz sabar. Maulana ya. Ini kalau kita Sabarnya. bicara masalah tentang mengandung, saya kebayang kalau seandainya mengandung 9 bulan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah! Nah sekarang kita bicara masalah dengan dalam Islam ini ya. Dalam Islam ini ada nggak sih caranya wanita ini tetap bisa boleh dibilang menjadi sosok wanita yang mandiri. Tapi tidak menyalahkan kodratnya sebagai wanita. Seperti apa yang dicontohkan kalau kita ngelihat yang paling luar biasa ini ada Ibunda Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah SAW. Nah bagaimana nih ya para wanita zaman sekarang ini bisa mencontoh beliau. Apa yang perlu dicontoh, mohon izin penjelasannya Habib. Akhir afwan Mas Fadli, afwan Siap. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisaiha Khadijah. Sebaik-baiknya wanita adalah salah satu wanita yang terbaik adalah Khadijah. Walaupun ada wanita-wanita yang lain yang terbaik, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Asia, Sayyidatuna Maryam, dan mereka adalah contoh yang dimana wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita yang terbaik. Yakni
Wanita terbaik ini yang kita bahas sekarang ini adalah Sayyidatuna Khadijah, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, sebelum menikah Khadijah adalah seorang pedagang yang handal, pedagang yang sukses, pedagang yang berhasil, yang hebat di masanya. Dan Khadijah memiliki karyawan yang banyak, bahkan dia memiliki barang-barang dagangan lebih banyak daripada pedagang-pedagang yang lain. Yakni pada kaum pembesar Quraisy yang memiliki dagangan, yang mereka musafir, mereka berangkat, mereka melakukan perdagangan, Khadijah mempunyai barang dagangan yang lebih banyak. Masya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keberkahan pada Khadijah, yang dimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah memberikan keberkahan kepada Sayyidatuna Khadijah sehingga apa? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan pada Khadijah untuk apa? Ternyata mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala besok dia adalah wanita pilihannya Allah yang mendampingi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan saking mandirinya Khadijah, saking luar biasanya Khadijah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara langsung. Melalui siapa? Melalui yakni orang yang mengikutinya yang bernama Nafisah. Dan bahwasanya menunjukkan kemandiriannya, memiliki harta yang banyak, memiliki apa? Memiliki sebuah niat yang kuat untuk mencari daripada rizkinya yang halal, yang berkah. Itulah yang dilakukan mereka, wanita-wanita pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, ketika mereka mempunyai sebuah posisi yang tinggi, yakni mempunyai rizki yang banyak, wanita-wanita dimanapun berada, tetap kedudukannya mengikutilah Khadijah. Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memposisikan sebagai istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika bekerja, jagalah auratnya, jaga adabnya, tingkah lakunya, perbuatannya. Jangan merendahkan dirinya sampai menyenggol-nyenggol, sentuhan dan lain sebagainya. Atau bahkan karena duitnya banyak menjadi wanita yang sombong, bahkan merendahkan suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya ribut di rumahnya. Ribut karena gak sesuai lagi dengan kodratnya. Gitu maksudnya kodratnya wanita ini taat kepada suaminya. Mentang-mentang jabatannya lebih tinggi dari suaminya. Akhirnya semena-mena sama suaminya gak boleh. Nauzubillah min dzalik. Tapi ingat, semandiri-mandirinya wanita tetap dia membutuhkan laki-laki. Masya Allah. Jadi kita udah bahas dua nih Bip ya. Makasih banyak jazakallah khairan kasiran. Yang pertama tadi guru kita Ustadz Maulana dari kesabarannya. Yang kedua dari kemandiriannya. Dan yang ketiga ini bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada wanita ini. Katanya ada sesuatu dari wanita ini bisa memberikan ketenangan. Nah ini mungkin yang dibutuhkan juga sama Ustadz Maulana nih. Oh, kok karena gitu? gak ada wanita. Kenapa saya yang disebut? Saya diam-diam di sini. Iya. Coba minta penjelasannya Ustadz Syam, menicip ketenangan yang seperti apa yang bisa diberikan oleh wanita Ustadz Syam? Berarti Ustadz Syam yang ceramah tujuannya buat Ustadz Maulana? Buat Ustadz Maulana. Iya gitu. Hadapnya agak sering kesini Ustadz Syam. Sampai guruku Habib Usman, guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Diceritakan setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka Nabi Adam alaihissalam melihat penduduk surga, yakni mereka bercengkrama dengan sesamanya. Maka Nabi Adam alaihissalam mencari pula yang sesama dengan dirinya. Maka Nabi Adam ternyata masih sendirian di dalam surga. Akhirnya dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan tidak bermohon sih, cuma keinginan saja dalam hatinya. Ada yang mengatakan sampai berdoa kepada Allah meminta agar ada yang menemaninya. Maka tidak lama Nabi Adam alaihissalam pun beristirahat. Lalu ketika Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan seseorang di dalam mimpinya. Dan ketika ia terbangun, seseorang itu pun sudah ada di sampingnya, yaitu Ibunda Hawa alaihissalam. Lalu ditanyalah oleh Nabi Adam alaihissalam, apa kamu? Jadi bukan siapa kamu, apa kamu? Saya ini manusia katanya, saya manusia. Kamu apa? Saya juga manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan saya ini khalifah di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu diciptakan sebagai apa? Saya ini perempuan dan saya diciptakan yakni lis-sakinah, untuk membuat ketenangan pada dirimu. Jadi subhanallah, benarlah kata ayat Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkannya sendiri dalam surah Ar-Rum ayat 21 di antara tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari bagian diri kalian sendiri yakni pasangan untuk kalian. Sebenarnya tujuan pasangan ini untuk apa? Litaskunu sakinah, untuk merasakan ketenangan. Litaskunu sukun yakni berhenti, sukun yakni tempat menetap, tempat kita pulang, tempat kita mengadukan segala keluh kesahnya. Maka mereka itu adalah seorang wanita. Maka bagi wanita yang sedang menyaksikan Islam itu indah, kembalilah ke fitrah. Apa itu? Sungguh wanita itu justru membuat ketenangan, bukan malah membuat keresahan, bukan malah membuat kegaduhan. Suami baru pulang udah ngomel-ngomel, suami baru pulang udah ini segala, bukan berarti memberikan ketenangan. Kalau memberikan ketenangan itulah fitrah wanita yang sesungguhnya. Dengan modal apa? Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dua modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang lebih tenang lagi, menjadikan suami lebih tenang lagi, laki-laki lebih tenang, bahkan anak tenang bersama ibunya, saudara tenang bersama dengan saudari perempuannya, ayah dan ibu pun biasanya curhatnya kepada anak perempuannya. Kenapa? Memberikan ketenangan. Kenapa? Ada dua modalnya, mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan kasih yang Allah berikan kepada seorang wanita. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kekuasaan ini, tanda-tanda kekuasaan Allah ini hanya dapat dirasakan dan direalisasikan oleh seorang yang mau berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar seorang wanita, kelebihan selanjutnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah mampu memberikan ketenangan karena memang tercipta sebagai seorang yang mampu memberikan ketenangan. Allah taala. Sabar ya Ustaz Maulana ya. Sabar. Enggak ada loh aku ke Ustaz Maulana, aku bahas ke jamaah loh ya. Tapi benar Ustaz Syam. Sini sebentar. Ya, saya mau cerita nih. Tentang apa itu? Coba gini, saya kalau bisa ketemu sama istri saya deket-deket itu hati saya itu tenang banget. Bener deh. Ustaz Maulana dizolimin nih. Enggak, saya lagi cerita sama Ustaz Oh, Syam. lagi cerita dirinya sendiri. Saya tuh kalau ketemu istri saya tuh hati saya tenang buat ngomongin istri saya tuh kayaknya aduh tenang banget gitu. Saya kalau ngomongin istri tuh kayak rasanya pengen ngasih hadiah Mas Fadli. Masa? Iya. Saya udah bawa. Emang ada hadiahnya? Saya Udah? kalau ngomongin Mana? istri, Ada. saya selalu doain. Oh, selalu doain. Saya udah doain. Kok saya pengen ngasih hadiah? Mana Mas, hadiahnya? wih, Cari dulu ini nih. berlian ini kayaknya nih. Berlian ini. Sasam? Atau emas, Mau kasih emas. hadiah? Emas, mana Pilih nih? kantong yang mana nih? Oh, iya. Pilih kantong yang mana? Ustaz? Yang mana kira? Ini kayak- Semuanya yang yang ini kayaknya atas bisa jadi deh, nih. yang atas. Semuanya Ada di tersedia hadiah nih. Atas, yang atas. Atas ya? Yang atas, coba lihat. Kalau begituan doang mah biasa aja. Laki-laki nggak modal. Jadi buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu mah laki-laki nggak modal kalau cuma begitu.